wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian Bapak Ibu peserta kajian kitab rutin Mais Institute. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya pada subuh kali ini kita dapat kembali bersua melanjutkan kajian rutin. Insya Allah pembahasan pada subuh hari ini berkaitan dengan syarah Alfiyah Ibnu Malik. Untuk itu mungkin bagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk menyiapkan terlebih dahulu catatannya begitu ataupun mengkondisikan terlebih dahulu untuk menyimak penjelasan dari Al-Ustaz. Untuk itu langsung saja kepada Al-Ustaz, waktu dan layarnya dipersilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ruang Zoom ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan Alfiyah Ibnu Malik dengan syarah Ibnu Aqil rahimahumullah. Sekarang kita masuk ke bait yang ke-418, masih tentang mudhof. Fasla mudhofin shibhi fi'lin manasab maf'ulan au zarfan ajiz walam yu'ab. Ya, faslu yaminin wa tiraran wujida bi ajnabiyin au binatin au nida. Ya, fasla mudhofin shibhi fi'lin, ya, memisahkan ya atau menghalangi ya, yang memisahkan mudhof, ya mudhof yang mirip dengan fi'il. Ya, mudhof yang mirip dengan fi'il, artinya dia bermakna fi'il mudhofnya itu. Manasab apa yang memansubkan ya fi'ilin manasab, atau fi'il yang memansubkan maf'ulan, ya maf'ulnya ya au zarfan, ya atau zorob, ya ajiz, ya maka bolehkanlah. Walam yu'ab, ya, dan tidak menjadi aib, tidak mengapa. Faslu yamin, ya, sumpah, ya, sumpah itu memisahkan, jadi memisahkan antara mudhof dan mudhof ilaihnya. Watiroron, dan dalam keadaan darurat, ya darurat maksudnya di dalam syair. Dalam syair kan ada pola-polanya, ya, penyusunan syair itu, ya, maka darurat untuk menyesuaikan dengan pola-pola syair, ya, sehingga wujida, ya, terdapat bi ajnabiyin, jadi dipisahkan dengan ajnabi, ya, sesuatu yang asing, maksudnya yang tidak terkait langsung dengan mudhof ilaihnya. Kalau yang sebelumnya terkait langsung, yaitu yang memisahkannya itu berupa maf'ul bih dari mudhofnya atau berupa zorob dari mudhofnya. Jadi terkait, ya, jadi makmul, ya, makmul dari mudhofnya. Kalau ini
Ajnabi itu tidak terkait langsung, bukan menjadi makmul dari mudhofnya. Au binatin atau dengan sifat, ya, au nida atau panggilan. Ya, jadi terkadang antara mudhof dan mudhof ilaih, ya, mudhof dan mudhof ilaih yang kita tahu kan langsung nyambung ya. Mudhof itu langsung nyambung. Baitullahi misalnya kan. Baitu mudhof, Allahi mudhof ilaih. Nah, terkadang antara mudhof dan mudhof ilaih ini terselang oleh kata lain di tengahnya. Terserang oleh kata lain di tengahnya. Nah, yang di tengahnya ini bisa berupa maf'ul bihnya, maf'ul bih dari mudhof itu, atau zorob, ya, atau yang lainnya nanti kita bahas. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Aqil, ajazal musannifu, ya, penulis Ibnu Malik rahimahullah membolehkan anyub shola, ya, untuk dipisahkan fil ikhtiyari, ya, di dalam perkataan yang apa namanya, tidak dalam keadaan darurat, ya, lawan dari idtiror, ikhtiar. Ikhtiar maksudnya dalam perkataan bebas. Ikhtiar maksudnya dalam perkataan bebas. Bukan dalam kondisi idtiror yang apa darurat, artinya dalam syair. Ya, jadi idtiror itu maksudnya dalam perkataan syair yang terikat dengan pola-pola tertentu. Sehingga ya terkadang apa namanya, mengharuskan kondisi-kondisi yang berbeda dari biasanya untuk menyesuaikan dengan pola dalam syair. Itu ikhtiror. Nah, kalau ikhtiar maksudnya dalam perkataan bebas. Jadi dalam perkataan bebas, ya, boleh, ya, membolehkan Ibnu Malik untuk memisahkan, ya, bainal mudhof alladzi huwa syibhul fi'li, antara mudhof yang mudhofnya itu mirip dengan fi'il, artinya bermakna fi'il mudhofnya itu. Mudhofnya itu bermakna fi'il. Maksud mudhof bermakna fi'il itu wal muradu bihi masdar wa wasmul fa'il. Ya, yang mirip dengan fi'il maksudnya adalah berupa masdar. Masdar itu kan mengandung makna fi'il di dalamnya. Kata kerja, cuman unsur waktunya dihilangkan. Masdar itu. Doroba yadribu dorban, ya. Ya, dorban. Dorban itu kan masdar. Artinya kan apa? Memukul. Memukul itu kan maknanya makna fi'il. Pekerjaan. Ya, cuman unsur waktunya dihilangkan, tidak ada unsur waktunya. Beda dengan fi'il, fi'il madi, ya, unsur waktunya kan telah, fi'il mudhari, ya, sedang atau akan. Masdar nggak ada unsur waktunya. Dia bermakna fi'il. Wasmul fa'il, begitu juga isim fa'il. Kalau isim fa'il kan bermakna pekerjaan dan pelakunya ditambah dengan pelaku. Ya, doribun yang memukul. Di situ kan mengandung makna fi'il juga. Wal mudhafu ilaih, ya, dan mudhaf ilaih. Ya, jadi antara mudhaf yang mirip dengan fi'il, mudhafnya itu dipisah dengan mudhaf ilaih, ya, antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, bima nasabahul mudhafu, dengan apa yang dimansubkan oleh mudhaf. Tadi kan mudhafnya bermakna fi'il. Nah, kalau bermakna fi'il dia bisa beramal atau menjadi amil dari maf'ul bih, ya, dari yang dimansubkan olehnya, atau zorob, atau yang mirip dengannya, au syibhihi, gitu. Ya. Famisalu ma fusila fihi bainahuma bimaf'ulil mudhaf. Contoh yang dipisahkan, ya, padanya di antara keduanya, antara mudhaf dan mudhaf ilaih, bimaf'ulil mudhaf, dengan maf'ul dari mudhaf, maf'ul bih dari mudhaf. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika zuyyina likatsirin minal musyrikina qatlu auladahum syurakaihim. Ya, surat Al-An'am ayat 137. Ya. Dan begitulah, ya, dihiaskan, ya, bagi kebanyakan orang-orang musyrik
ya membunuh anak-anak mereka ya syurakaihim sekutu-sekutu mereka. Ya fi qiraati Ibnu Amir dalam qiraat Ibnu Amir. Ya Ibnu Amir ya. Ibnu Amir Asyam ya, Syam ya. Binasbi aulad ya dengan memansubkan aulad wajari syuraka ya dan memajrurkan syuraka. Kalau di qiraat lain tidak seperti ini. Kalau di qiraat lain qatlu auladihim ya syurakauhum. Ya, nah kalau dalam qiraat ini berarti mana mudhofnya? Ada yang bisa mengamati mana mudhof ilaih di sini? Kotlu. Qatlu Ustaz ya. Ya, qatlu. Mudhofnya qatlu ya, mudhof ilaihnya Syurakai. syurakai. Syurakai mudhof ilaih, qatlu mudhof. Antara mudhof dan mudhof ilaih ya, itu terhalangi oleh aulada gitu, dihalangi oleh aulada. Nah, auladanya sebagai apa dia? Maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih dari qatlu. Sebagai maf'ul bih dari qatlu. Jadi sekutu-sekutu mereka membunuh anak-anak mereka. Syurakainya di failnya ya. Jadi auladanya maf'ul bihnya, membunuh. Membunuh kan adalah mengandung makna fiil. Pekerjaan, membunuh siapa? Jadi perlu objek. Maka auladanya itu objek. Nah, objeknya ini ditempatkan di tengah-tengah antara mudhof dan mudhof ilaih sehingga antara mudhof dan mudhof ilaih terhalangi. Nah, itu kadang boleh seperti itu. Qatlu auladahum syurakaihim. Asalnya kan qatlu syurakaihim auladahum. Ya, boleh seperti itu. Karena Terhalangi antara mudhof dan mudhof ilaih. Karena perlunya tuh fiil, jadi bisa mungkin Ustaznya. Kalau isim gimana Ustaz? Nggak mungkin kan? Maksudnya apanya isim? Bukankah ini qatlu kan fiil ya Ustaz? Maka Ya isim kan ini masdar Pak isim, tapi bermakna fiil. bermakna fiil ya. Tapi isim, qatlu isim dia masdar isim bukan fiil. Enggak, kalau nggak bermakna fiil, kalau nggak bermakna fiil. Iya, makanya kan syaratnya harus bermakna fiil. Wa misalu ma fusila fihi baina mudhofi wa mudhofi wal mudhofi ilaihi. Ya, dan contoh yang dipisahkan antara mudhof dan mudhof ilaih bi dzarfin dengan dzaraf nasabahul mudhof yang dimansubkan oleh mudhof alladzi huwa masdarun yang dia itu adalah masdar ya, mudhofnya masdar. Mahukiya an ba'di man yuthaku bi arabiyatihi, apa yang dikisahkan, dinukil, diriwayatkan dari sebagian orang yang dipercaya kearabannya. Ya, maksudnya orang yang dipercaya bahwa dia fasih ya dalam bahasa Arabnya. Bahasa Arab yang masih murni. Sehingga bisa dijadikan dalil kebahasaan. Tarku yauman nafsika wahawaha sa'yun laha fi rodaha. Ya, mana di sini mudhofnya? Tarku ya, tarku mudhof. Mudhof ilaihnya Nafsi. nafsi. Ya, mudhof ilaihnya nafsi. Nah, antara mudhof tarku dengan nafsi terhalang oleh apa? Oleh yauman. Yauman itu sebagai apa? Zorob. Zorof, zorfu zaman. Oh iya. Zarf zaman ya. Iya, waktu, keterangan waktu. Meninggalkan suatu hari dirimu, meninggalkan apa? Meninggalkan nafsumu. Ya, dirimu wahawaha dan hawanya, hawa nafsunya. Sa'yun adalah usaha, ya tarkonya sendiri mubtada. Ya, adalah usaha baginya dalam membinasakannya, rodaha.
halakiha. Tarku yauman. Nah, jadi antara mudhof dan mudhof ilaihnya terhalang oleh zorob. Nah, zorob ini dinasobkan oleh apa? Oleh tarkunya. Jadi amilnya itu tarku, meninggalkan dirimu pada suatu hari. Jadi pada suatu hari, keterangan waktu bagi apa? Bagi tarku. Berarti tarku itu jadi amil dari yauman. Karena yauman adalah keterangan waktu bagi tarku yang di dalamnya mengandung makna fi'il. Meninggalkan, itu kan bermakna fi'il. Ya, jadi amilnya adalah mudhofnya. Sama seperti tadi. Aulada maf'ul bi dari mana? Dari qatlu. Ya kan? Membunuh siapa? Anak-anak, ya objek. Jadi langsung dia sebagai objeknya. Wa misalu ma fusila fihi bainal mudhafi wal mudhaf ilaih, dan contoh yang dipisahkan ya padanya antara mudhaf dan mudhaf ilaih bi maf'ulil mudhaf, dengan maf'ul mudhaf alladzi huwa ismu fa'ilin. Yang mudhafnya itu adalah isim fa'il. Kalau yang sebelumnya masdar. Kalau yang sebelumnya qatla auladahum syurakaihim, ya apa qatlu ya. Qatlu ya. Nah, qatlunya kan masdar. Nah, sekarang contoh mudhofnya itu berupa isim fa'il. Qiraatu ba'di salafi ya, qiraat sebagian salaf ya, salaf orang terdahulu, salafus salih. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dahu rusulihi. Ya, di surat Ibrahim ayat 47. Jangan kamu mengira ya, kalian mengira Allah mukhlifa ya, asalnya kan wa'dihi gitu ya. Menyalahi ya janjinya kepada Rasulnya. Binasbi wa'da, dengan memansubkan wa'da, wajari rusul, dan memajrurkan rusul ya, rusuli. Nah, mana mudhofnya? Mukhlifah. Mukhlifa ya, mudhof ilaihnya Usuli. rusuli. Nah, antara mudhof dan mudhof ilaih terhalang oleh Wa'dah. wa'danya itu adalah sebagai apa? Maf'ul bih itu kan Ustaz. Maf'ul bih dari Itu ya, tahsab. dari mukhlifa. Oh, Kan tadi disebutkan iya. maf'ul mudhof, maf'ul Iya, iya. mudhof. Bu Indah lupa Bu Indah ya. Ya, begitu dalam suatu qiraat. Tapi ini kalau dalam qiraat kita tidak begini. Ya, dalam qiraat yang apa yang lain yang populer, fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi ya. Kalau di qiraat kita mukhlifa wa'dihi rusulahu. Kalau di sini dibalik mukhlifa wa'dahu rusulihi. Nah, ini secara nahu, secara ilmu kaidah itu boleh seperti itu, yaitu antara mudhof dan mudhof ilaihnya terhalang oleh wa'da, yang wa'danya itu adalah maf'ul bi dari mukhlifa ya. Mukhlifa sendiri sigotnya adalah isim fa'il Mukhlifah ya. ya. Mukhlifa isim fa'il dari ahlafa yuhlifu ikhlafan mukhlifun. Mukhlifun isim fa'il. Mukhlifa wa'dahu rusulihi ya, begitu. Wa misalul fasli bi syibhi zarfi ya, dan contoh memisahkan dengan yang mirip dengan zorob, syibhu zarfi. Mirip dengan zorob ini maksudnya adalah menggunakan huruf jar ya, menggunakan huruf jar. Qaulu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Darda ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Darda, hal antum tariku li sahibi. Ya, apakah kalian meninggalkan ya untukku, sahabatku, meninggalkan sahabatku?
Ya, wahada makna qaulihi fasla mudhaf ila, ini adalah makna perkataan Ibnu Malik di dalam baitnya tadi, ya, fasla mudhafin syibhi fi'lin mana sama fulan au zarfan aziz walam yu'ab. Ya. Nah, mana di sini mudhafnya di dalam hadis ini? Tariku, ya. Tariku mudhaf. Nah, lalu mudhaf ilaihnya sahibi, terhalang oleh oleh jar majrur. Itu Ya, bukan ini ya, terhalang bukan oleh fi'il mudhari ya, tariku saja. Tariku bukan fi'il mudhari bukan ya? Tariku. Tariku isim fa'il, Pak. Oh, Tariku isim fa'il dari taroka ya turuku tarkan tarikun. Ya, tarik ini kan ada ada waw jamaah. ya. Berarti untuk jamaknya tarikun, tarikani, tarikuna. Asalnya tarikuna, Pak. Tarikuna. Ya. Kenapa dihilangkan nunnya? Karena disandarkan Pak Ibu. Ya, karena mudhof. Ya. Ya, karena mudhof ya nunnya harus hilang. Kan syarat mudhof itu kalau berupa jama mudzakkar salim atau musanna, maka nunnya harus dihilangkan. Maka dia jadi mudhof. Tariku jadi mudhof karena nunnya hilang. Tetapi antara mudhof dan mudhof ilaihnya terhalang oleh jar majrur li. Sahibi mudhof ilaihnya. Karena nun itu mungkin tanwin itu katanya seolah-olah ya. Seolah-olah nun itu tanwin, jadi tanwin ya. Ya, jadi, dalam posisi tanwin seperti tanwin nunnya. Betul, Pak. Kalau dalam jama mudzakkar salim, dalam musanna, ya, nunnya itu seakan-akan tanwin. Sama seperti halnya tidak boleh bertanwin, mudhof itu tidak boleh tanwin, maka yang ada nunnya, ya nunnya hilang karena akan seposisi dengan tanwin. Wajah al-faslu aidan fil ikhtiyari bil qasam, dan datang juga ya memisahkan di dalam ikhtiar, dalam perkataan bebas, ya, bukan syair, dengan qasam, dengan sumpah. Ya, jadi dipisahkan oleh sumpah di tengahnya itu. Hakal Kisai, ya, Imam Al-Kisai meriwayatkan ada gulamu wallahi zaidin. Ada gulamu wallahi zaidin. Mana mudhofnya? Gulam. Gulam ilainya Zaidin. zaidin. Terhalang oleh apa? Kalau itu Terhalang oleh wallahi. Wallahi kan qasam, sumpah. Sumpah qasam. Jadi sumpahnya itu ada di tengah-tengah antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Hadza gulam wallahi zaidin. Asalnya kan wallahi hadza gulamu zaidin. Mudhaf ilaihnya itu nyambung. Tapi kemudian dia sumpahnya diletakkan di tengah-tengah antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Hadza gulamu wallahi zaidin. Nah, ini boleh, seperti ini boleh. Dalam ikhtiar, dalam perkataan bebas. Artinya kalau dalam perkataan bebas, ya apalagi dalam syair, boleh gitu kan. Tidak hanya dalam keadaan darurat, tapi dalam keadaan tidak darurat pun boleh. Walihada qala al-musannifu, oleh karena itu ya Ibnu Malik mengatakan walam yu'ab faslu yaminin, tidak dicela ya memisahkan atau yamin, sumpah itu memisahkan antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Wa asyara biqauli, dan berisyarat dengan perkataannya watiroron wujida, dan dalam keadaan darurat. Nah, kalau itiroron dalam keadaan darurat artinya dalam syair. Ya, wujida ada, ya, terdapat ila annau qad ja'al faslu, ya, berisyarat kepada, ya, kepada dengan perkataannya ini berisyarat kepada apa? Kepada bahwa ya sungguh datang atau ada memisahkan antara mudhaf dan mudhaf ilaih di dalam darurat, dalam keadaan darurat, bi ajnabiyyin minal mudhaf, dengan sesuatu yang ajnabi, yang asing dari mudhaf. Artinya
tadi ya tidak terkait langsung dengan mudhof. Wa bina'til mudhof dengan naat ya sifat dari mudhof, wa bin nida ya dan dengan panggilan. Fa misalul ajnabi qauluhu dan maka contoh yang ajnabi ya kata yang asing ya adalah perkataannya ya di dalam syair ya ini syair milik Abi Hayyah An-Namiri. Kama hutal kitabu bi kaffi yauman yahudiyin yuqaribu au yuzilu. Sebagaimana ditulis kitab ya dengan tangan ya kaf ya dengan dengan telapak tangan pada suatu hari Yahudi dengan telapak tangan Yahudi yuqaribu ya yang dia mendekatkan kalimat-kalimatnya ya au yuzilu atau menjauhkan kalimat-kalimat ketika menulisnya itu. Mana mudhofnya di sini? Kafe bukan Ustaz. Kafi, mudhof ilaihnya Ya Yahudi. Yahudiyin. Ya Yahudi. Ya Yahudiyin, mudhof ilaihnya terhalang oleh Ya, yauman. Zorob. Yauman berupa apa ini? Zorob zaman. Ya. Berupa zorob zaman. Nah, zorob zaman dari mana? dari Bikafin. Ya kan? Ah, bukan dari kafi. Karena kafi kan tidak mengandung makna fiil ya. Kafi kan isim. Yahudi ya. Tidak mengandung makna fiil. Kafi kan telapak tangan. apa? Telapak tangan kan tidak bermakna fiil. Sehingga yauman itu ajnabi. Ajnabi bagi kafi. Asing bagi kafi. Karena kafi bukan amil dari yauman. Nah, yauman itu amilnya adalah huto. Ya, kitab itu ditulisnya kapan? Pada suatu hari. Nah, sehingga yaumannya itu adalah keterangan waktu bagi huto. Bagi tulis sehingga huto itu amil dari yauman. Ya kan? Nah, yauman ini amilnya bukan kafinya, bukan mudhofnya, tapi yang lain, kata-kata yang lain yang di luar itu. Nah, ini disebut ajnabi asing. Disebut asing itu maksudnya kafinya, mudhofnya bukan amil langsung bagi yauman. Berbeda dengan yang sebelumnya. Nah ini yang ajnabi boleh dalam kondisi darurat dalam syair. Kalau dalam ikhtiar perkataan bebas berarti tidak boleh. Hanya boleh dalam syair saja. Fasola bi yauman maka memisahkan dengan yauman antara kaf dan Yahudi. Wahuwa ajnabi min kafin dan dia asing dari kafin karena kafin bukan amil baginya. Li'annahu ma'mulun li hutta karena dia ma'mul dari hutta gitu ya. Ma'mul lawannya amil jadi hutta amilnya yauman ma'mulnya. Jadi amil itu yang berpengaruh ya ma'mul yang dipengaruhi. Jadi ditulis buku kapan yauman pada suatu hari. Memberi keterangan waktu ya. Wa misalu na'ti dan contoh na'at sifat ya adalah perkataannya ya di dalam syair ya milik Muawiyah bin Abi Sufyan. Perkataan Muawiyah bin Abi Sufyan. Najautu wa qad ballal muradi sayfahu ya'mini bani Abi Syaihil abatihi talibi. Ya aku selamat dan sungguh telah basah muradi ini maksudnya adalah Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib. Muradi. Ya, Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, sungguh telah basah pedangnya, saipahu, atau telah membasahi. Ya, Ibnu Muljam telah membasahi pedangnya. Min ibni Abi Syaihil Abatili Talibi ya dari Ibnu Abi Thalib maksudnya Ali bin Abi Thalib yang dia itu adalah syekhnya Abatih. Abatih itu maksudnya adalah Mekah. Jamak dari Batha. Batha itu maksudnya adalah Mekah. Di syekh di Mekah. Nah di sini mana mudhofnya? Bingung Ustaz.
Mudofnya Abi, Bu. Oh. Kan asalnya Abi Thalib. Abi Oh. Thalib kan mudof ilaih. Abi Sama ini ya Ustaz. Oh iya iya iya. ya Abi Thalib. Abi Thalib kan mudof ilaih. Iya. Antara Abi Thalib, mudof dan mudof ilaih terhalang oleh Syaihil Abati. Ini penghalangnya. Itu wafat bil muradi'u. Ya. Syaihi Abati. Nah, Syaihi Abati ini sebagai apa? Sebagai sifat dari Abi Thalib, dari ibni Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu diberi sifat Syaihil Abati. Syekhnya Mekah. Syekhnya Mekah disifat. Jadi dia terhalang antara mudof dan mudof ilaihnya dengan sifatnya, dengan sifat dari mudofnya. Begitu. Nah, ini boleh ya di dalam syair ya, itiro dalam kondisi mendesak. Darurat syairiyah. Al aslu tuh asalnya min ibni Abi Thalibin syaihil abatihi, asalnya begitu. Wa qauluhu, dan perkataannya wala in halabtu ala yadaika la ahdifan bi yamini asdaqa min yaminika muksimin. Ya. Ini syair milik Farazdak ya dalam dewannya. Ya jika aku bersumpah di hadapanmu, niscaya aku akan bersumpah dengan sumpah yang lebih benar, lebih jujur ya daripada sumpahmu. Mana mudofnya di sini? Bu, gimana Bu? Bentar. Asdaku. Nah, bukan. Mana mudofnya? Ya rasanya. Al aslu biyamini muksimin asdaqo min yaminika. Ya, ya mudofnya yamini, biyamini. Mana mudhof ilaihnya? Muksimi. Ya. Muksimin, mudhof ilaihnya. Muksimi. Penghalangnya ini panjang, penghalangnya asdaqo min yaminika. Penghalangnya. Ya, ini kan apa ini asdaqo min yaminika sebagai apa? Sifat naat dari yamini. Sumpah yang itu, sumpah yang itu kan sifat. Sumpah yang lebih benar daripada sumpahmu. Ya, nah ini adalah sifat dari yamin, ya sifat dari yamin. Lalu sifat ini menghalangi ya antara mudhof yamin dan mudhof ilaih muksimin. Jadi dihalangi oleh sifat dari mudhof itu. Ya, nah ini boleh dalam keadaan darurat syairiyah, darurat syairiyah. Kalau dalam perkataan bebas, ihtiyat tidak boleh berarti. Gitu. Wa misalun nida, nah yang ketiga kan tadi tidak ya, panggilan. Ya. Panggilan juga bisa memisahkan antara mudhof dan mudhof ilaih. Wifaqu ka'bu bujairin munkidun laka ya min ta'jilin minta jili maaf ya, minta jili tahlukatin wal huldi fi saqar. Ya, ini syair milik Bujair bin Zuhair. Bujair bin Zuhair. Ya, wifaqu ka'bu bujairin munkidun laka ya, kesepakatan atau persetujuan ya dari Bujair, wahai Ka'ab, itu menyelamatkanmu ya dari cepatnya kebinasaan dan kekal di dalam sakor, neraka sakor. Mana mudhofnya di sini? Wifaku. Wifaku, betul. Mudhof ilaihnya? Bujairin. Bujairin, terhalang oleh Ka'bu. Ka'bu sebagai apa?
Tadi teh. Tidak, tidak. Nida Panggilan. panggilan gitu. Asalnya ya Ka'bu, ya-nya dihilangkan. Nida dalam panggilan juga kan terkadang huruf nidanya boleh dihilangkan. Jadi wifaku Bujairin, persetujuan Bujair, wahai Ka'ab. Itu wahai Ka'ab, jadi panggilan kepada Ka'ab, ini nama orang Ka'ab. Ya Ka'bu, ya-nya dihilangkan jadi Ka'bu. Bujairin begitu. Contoh lain ya dalam syair yang lain, ka'anna birzauna aba isami zaidin himarun duqabil lijami. Akan-akan birzaun salah satu jenis dari kuda yang bukan Arab ya. Aba isom, wahai aba isom zaidin, ya, birzaunnya Zaid ya adalah keledai yang diketukan ya dengan tali kekangnya. Mana budopnya? Isom ya. Bukan. Budopnya mana budopnya? Aba ya. Kan. Kalau ini makan langsung. Aba isom ini langsung. Budop-budop ini langsung. Tidak terhalang. Aba isom zaidin. Zaidin. Amin. Mana? Zaidin. Zaidin. Enggak mudop. Mudopnya. Itu Ustaz. Ya, ini apa ini teh? Birzauna. Ya, Birzaun. Mudopnya Kudanya. Birzauna. Mudop pilihnya Zaidin. Mudop pilih Zaid terhalang oleh Aba Isom. Aba Isom nama orang. Abah saja, Abah Isam si Abah tahu si Abah ya. Aba Isom nama orang. Birzaun, wahai Aba Isom Zaid. Jadi Birzaunnya Zaid, kudanya Zaid, wahai Aba Isom. Jadi begitu. Jangan lupakan Abah. Jadi al-aslu asalnya yang syair pertama tadi wifaku Bujairin ya Ka'bu. Ya kan wifaku Bujairin ya Ka'bu. Asalnya begitu. Pagi-pagi sudah muter ini ya. Wakana birzauna Zaidin ya Aba Isom. Tuh, asalnya begitu. Ya Aba Isom, wahai Aba Isom. Birzauna teh tadi apa Ustaz? Kuda? Apa? Kuda, salah satu jenis kuda yang bukan dari Arab. Kuda bukan dari Arab. Minal khail birzaun minal khairi ma laisa bi Arabiyyin. Ya, itu sampai situ pembahasan kita ya pada pagi hari ini tentang bolehnya dipisah antara mudhaf dan mudhaf ilaih ya, baik dalam keadaan ikhtiar ya, dalam keadaan perkataan bebas ya. Kalau dalam perkataan bebas tadi apa saja yang boleh memisahkannya? Jorob. Maf'ul bih dan zorob. Yang ketiga boleh juga dengan Osam. Nida. Itu dalam ikhtiar perkataan bebas. Kalau dalam syair? Salam nida, Ustaz. Ya, dalam syair tadi apa? Tidak. Yang pertama yang ajnabi. Ajnabi artinya yang asing ya, yang tidak terkait langsung dengan mudhaf, tapi ambilnya di luar dari mudhaf ilaihnya. Yang kedua sifat dari mudhaf. Dan yang ketiga nida, panggilan. Sampai di situ ya kalau ada yang ditanyakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron jazakallah khairan pada Al-Ustaz atas penjelasannya di pagi hari ini. Masya Allah, dari para Bapak Ibu sekalian sungguh partisipatif ya, aktif di kajian pagi hari ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Nanya nanya. Jangan Pak. Masih liar kene, Ustaz. Dipindahkan dulu. Iya, ilmu alfiah ini udah tingkat lanjut. Kalau yang tingkat dasarnya belum belajar ya susah.
Kalau Itu dalam berarti kitab kan sudah harus belajar mudhof itu apa, mudhof ilaih itu apa, sifat itu apa, nida itu level dasarnya ya minimal program kita teori kunci itu hotam tamat baru bisa ikut alfiah. Udah adaptasi yang kunci Ustaz? Belum mulai ya? Ya Pak, Belum jadi mulai. jadi Ada yang kelas cepat juga itu jangan yang pemula, bukan untuk pemula itu yang kelas cepat juga. dalam kitab sering muncul nggak Ustaz, yang begini Ustaz? Kalau dalam kitab-kitab itu sering muncul nggak kata yang ada di ini? Jarang. Jarang ya, saya lihat jarang ini. Ini bagi penyair muncul ya. Nanti kita lupa lagi kalau muncul ya. Ya bisa aja ada kan gitu. Kalau nanti ketemu ada kan udah tahu kaidahnya. Iya. Kaidahnya udah tahu. Ini khusus penyair kayaknya. Sastra ini. Ya sastra ya. Ya, syukur Ustaz. Ya baik dicukupkan aja. Boleh tanya, Tat? Alhamdulillahirobbilalamin. Oh Ibu Eka mau nanya? Gimana Bu? Silakan Bu. Tat, untuk bab yang mudah dan loh, terdengar nggak Tat? Iya. Untuk bab yang ini Tat, yang mudah-mudah yang apa bisa terpisah ini untuk yang artinya untuk yang bebas, yang kaidah kan terselang oleh maf'ul bih, dzaraf dan qasam ya. Kecuali yang lainnya berarti berlaku hanya untuk syair, berarti nggak bisa kita pakai gitu ya Tat? Iya. Nah, kalau kembali kepada asluhu Tat, tadi contohnya misalnya min ibni abi tolibin syekh abati. Kalau dia kembali ke bentuk asal ya, itu syekh abatihnya itu tetap jadi sifat atau jadi badal Tat? Sifat. Oh iya. Jadi walaupun dibalik tetap sifat ya Tat? Tetap sifat. Ya walaupun Iya, kembali ketika ke dia memisahkan antara mudhof ilaih juga tetap sifat. Dia kedudukannya tetap sifat. Mau kembali ke asal ya sifat justru. Ya. Kalau yang asal kan lebih jelas lagi. Kalau yang memisahkan itu kan agak rancu bagi orang yang belum belajar, dia akan bingung. Saya agak bingung ini kesannya badal gitu loh Tat. Badal. Bukan ya Tat? Syekh itunya, syekh abatihnya itu. Oh itu mah gelar ya Tat ya? Iya. Ya kalau syekh guru ya sama dengan muallim, mudaris kan sifat. Iya. Iya kan? Muallim, mudaris kan sifat. Naam. Gitu. Karena kalau kayak badal itu kan sebenarnya mirip sifat. Cuman dia tidak bermakna sifat. Kalau syekh kan sama dengan muallim, mudaris sifat. Ya, kalau badal kan kayak Abu Thalibnya, kayak Ibnu, kayak Abu misalnya ya. Abu Hafsin, Umaru nama ya, itu nama-nama. Kalau syekh kan bukan nama, bukan alam, bukan nama, tapi dia sifat. Oh gitu ya Begitu. Tat ya. Iya. Syekh kan sama dengan itu muallim, mudaris gitu. Oh, maknanya sifat. Oh ya Tat. Baik Tat, jadi catatan. Jazakallah khair Tat. Ya, dicukupkan Tat? Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian Ibu sekalian pada kajian untuk pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan yang telah hadir di pagi hari ini mengikuti kajian, dan atas keaktifan juga seperti itu. Marilah kita cukupkan kajian ini dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.